sih kamu kepikiran, kenapa kita harus hafal Pancasila? Kayak kenapa gitu? Kenapa Pancasila ini penting kali ini buat bangsa Indonesia? Kita sering nih dengar istilah Pancasila sejak kita kecil. Tapi kamu tahu nggak makna sebenarnya dari Pancasila itu? Apa hanya sekedar hafalan 5 sila yang sering kita ucapkan di upacara sekolah? Atau ada makna yang jauh lebih dalam dari Pancasila itu sendiri? Nah, tunggu dulu nih, jangan buru-buru bosan. Karena ternyata Pancasila itu bukan hanya sekedar hafalan 5 sila, tapi fondasi utama yang bakal membentuk cara hidup kita sebagai warga negara. Nah, yuk kita melihat bareng-bareng kenapa Pancasila bisa sehebat ini. Kalian semua, apa kalian tahu apa itu Pancasila? Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya yaitu panca, yang artinya adalah 5. Nah, sedangkan sila yang artinya adalah prinsip dasar. Nah, jadi secara harfiah Pancasila adalah 5 prinsip dasar. Nah, Apa kalian tahu apa dari kelima sila itu? Nah, kelima sila tersebut ialah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, nah yang ketiga, persatuan Indonesia, nah yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Tapi jangan salah, nilai-nilai Pancasila sudah tertanam jauh lebih dulu ke masyarakat Indonesia sebelum dikenalkan oleh Bung Karno. Nah, Pancasila adalah bukan nilai-nilai impor yang berasal dari luar, tetapi Pancasila adalah cerminan dari bangsa kita sendiri. Oke? Mengapa perlu Pancasila? Coba bayangin, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, 700 bahasa daerah, dan ratusan suku dan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mia sampai Pulau Rote, setiap daerah punya adat dan kebudayaan yang berbeda. Nah, gimana caranya menyatukan semua ini?
Disinilah Pancasila berperan. Ia bukan sekedar sebagai ideologi, tetapi semacam kompas moral, petunjuk arah, dan mengambil keputusan dalam bertindak. Bayangkan kalau tidak ada Pancasila, masyarakat bisa dengan mudah terpecah belah karena perbedaan agama, suku, bahasa, bahkan perbedaan politik. Pancasila menyatukan kita tanpa memaksa untuk sama, justru merayakan perbedaan sebagai kekuatan. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup berampingan, untuk menghargai, dan untuk menjaga persatuan. Contoh nyata, 1. Saat bencana alam terjadi, kita melihat masyarakat dari berbagai daerah bersatu untuk membantu. Yang kedua, dalam olahraga, kita bisa melihat bagaimana semua rakyat bersatu mendukung tim nasional. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila terlihat saat kita menghargai tetangga berbeda keyakinan. Pancasila adalah perekat bangsa, tanpa itu mungkin kita sudah tercerai belah. Apa sih penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa? Apa sih tujuan besar dari penerapan Pancasila dalam kehidupan kita? Ya, tujuannya sederhana tapi mendalam. Menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan beradab. Tapi untuk mencapainya, diperlukan peran aktif dari semua elemen masyarakat, dari rakyat biasa hingga pemimpin negara. Pancasila juga diharapkan menjadi filter budaya luar. Kita hidup di era globalisasi, budaya asing mudah masuk melalui media sosial, film, musik, dan tren. Tapi bukan berarti kita harus menolak semuanya. Justru, Pancasila membantu kita menyaring mana yang cocok dengan nilai kita, mana yang tidak. Dengan begitu, kita bisa menjadi bagian dari dunia tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Contohnya, generasi muda yang bangga memakai batik sekaligus melek teknologi, pejabat yang adil dan jujur dalam menjalankan tugas. Masyarakat yang mengutamakan musyawarah bukan emosi. Pancasila bukan cita-cita kosong, tapi pedoman nyata untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Contoh konkret melaksanakan nilai Pancasila. Gimana cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa hormati semua agama, jangan mengejek kepercayaan masing-masing. Nah, dengan kita melakukan keseharian kita tidak membeda-bedakan agama, kepercayaan mereka, kita harus setara menghargai tanpa peduli apapun agama mereka. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kemanusiaan yang adil dan beradab, kita tuh tidak boleh bully orang lain, membantu teman yang kesusahan. Yang berarti kita itu menunjukkan bahwa kita orang yang beradab. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia. Nah, dari persatuan Indonesia ini bisa kita contohkan kita menyukai produk-produk lokal, produk-produk Indonesia. Dengan kita menyukai produk lokal, itu menunjukkan bahwa kita cinta Indonesia, dan dengan itu juga kita bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia. Lalu ada jaga toleransi dan jangan gampang terprovokasi hoax.
Jangan gampang mendengarkan isu-isu yang beredar yang bisa memecahkan persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ikut aktif organisasi, musyawarah, dan mengambil keputusan, dan jangan asal main ego. Berarti kita itu mengikuti apa kata pemimpin. Kita juga ikut membantu pemimpin dengan cara bermusyawarah, memberikan ide-ide kita kepada mereka. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita peduli lingkungan, berbagi donasi berbagi ke yang membutuhkan. Kita adil kepada sosial kita membantu mereka, kita peduli lingkungan, kita mendonasi kepada yang membutuhkan. Itu adalah bukti bahwa kita itu orang yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi melaksanakan Pancasila nggak perlu nunggu dewasa, nunggu jadi pejabat atau nunggu momen besar, tapi bisa kamu lakukan mulai hari ini dari rumah, sekolah, lingkungan. Maka kita harus melaksanakan Pancasila. Pancasila adalah warisan luhur, tapi juga tantangan buat kita. Mau nggak kita jadikan nilai-nilainya sebagai gaya hidup? Jadi yuk, jangan cuma hafal Pancasila, tapi mulai dari sekarang hidupilah Pancasila. Mulai dari tindakan kecil yang kamu bisa. Kalau semua anak muda mikir gitu, pasti Indonesia bisa jadi lebih luar biasa.